Kita kan semua pernah ya diajarin soal pentingnya kejujuran. Tapi gimana kalau pelajaran paling penting soal itu justru datangnya bukan dari hukuman, tapi dari sebuah tindakan tanpa kekerasan yang sunyi tapi dampaknya luar biasa? Nah, hari ini kita bakal dalemin sebuah kisah yang bisa jadi mengubah cara kita mandang sebuah pelajaran hidup. Coba deh ingat-ingat lagi pelajaran yang paling nempel di hidup kalian. Apakah itu datang dari omelan, atau hukuman, atau dari sesuatu yang lebih dalam? Kisah yang mau kita bahas ini ngasih jawaban yang mungkin nggak kita duga, tapi efeknya itu, wow, luar biasa. Cerita ini datang dari orang yang gak sembarangan, orang yang mewarisi nama besar dan filosofi yang mengubah dunia. Ini adalah pengalaman pribadi Dr. Arun Gandhi, cucunya Mahatma Gandhi. Sebuah pelajaran langsung tentang kekuatan tanpa kekerasan yang dia dapat bukan di panggung dunia, tapi dalam sebuah momen pribadi yang gak akan pernah dia lupain. Oke, kita mulai aja ceritanya. Semuanya berawal dari sesuatu yang kedengerannya biasa banget, sebuah perjalanan ke kota. Coba deh, kita bayangin dulu dunianya Arun Gandhi waktu itu. Umurnya 16 tahun, tinggal di perkebunan terpencil di Afrika Selatan, jaraknya 18 mil atau sekitar 29 km dari kota. Nggak ada tetangga, hiburan juga jarang banget. Jadi bisa kebayangkan, kesempatan buat pergi ke kota itu bukan cuma jalan-jalan biasa, tapi sebuah kemewahan yang ditunggu-tunggu banget. Nah, suatu hari kesempatan itu datang juga. Ayahnya minta Arun buat nganterin dia ke kota untuk sebuah konferensi seharian. Arun ya jelas senang banget. Ini bukan cuma sekedar tugas, ini adalah petualangan. Nah, tapi di tengah petualangan inilah, sebuah keputusan kecil bakal memicu momen yang mengubah hidupnya. Kita masuk ke bagian kedua, sebuah kebohongan yang kelihatannya sepele. Rencananya simpel banget sebetulnya. Pertama, anterin ayahnya ke konferensi. Kedua, beresin beberapa urusan, belanja sama servis mobil. Dan yang paling penting, tugas ketiga, jemput lagi ayahnya tepat jam 5 sore. Kedengarannya gampang kan? Nah, disinilah ceritanya mulai belok. Setelah semua tugas beres, Arun mutusin buat nonton film. Dan nggak cuma satu, tapi langsung 2 film John Wayne. Dia saking asyiknya nonton aksi di layar lebar, sampai benar-benar lupa sama waktu. Dan ya, gini dah jadinya. Janji jemput jam 5 sore, molornya jauh banget, jadi hampir jam 6 sore. Telat 1 jam. Mungkin banyak dari kita yang pernah ngalamin hal kayak gini, tapi konsekuensi yang bakal dihadapi Arun kali ini bakal jauh berbeda dari yang bisa dia bayangin. Udah pasti, ayahnya nungguin dengan cemas dong. Pertanyaannya pun wajar banget. Kenapa kamu telat? Nah, disinilah Arun dihadapkan pada pilihan jujur dan ngaku salah, atau cari-cari alasan. Karena malu banget buat ngaku kalau dia keasyikan nonton film, Arun milih jalan pintas. Dia bohong. Dia nyalahin bengkel dan bilang, tadi mobilnya belum siap. Sebuah kebohongan kecil yang dia pikir bakal nyelamatin dia. Tapi, ada satu hal penting yang Arun nggak tahu. Sambil nunggu, ayahnya itu udah nelpon bengkel. Jadi, pas banget Arun ngucapin kebohongan itu, ayahnya udah tahu yang sebenarnya. Kebohongannya langsung kebongkar saat itu juga. Coba tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Dimarahin, dihukum, yang terjadi justru jauh banget dari itu semua. Ini adalah hukuman yang sama sekali nggak terduga. Nah, ini dia nih inti dari ceritanya. Ayahnya nggak bilang, kamu salah, kamu harus dihukum. Sama sekali nggak. Sebaliknya, dia justru ngelihatnya dari sisi lain. Dia bilang, ada yang salah dengan cara ayah besarin kamu sampai kamu nggak berani jujur. Dia ngambil tanggung jawab itu dan mutusin buat ngehukum dirinya sendiri. Caranya, dengan jalan kaki 18 mil pulang ke rumah untuk merenungkan kegagalannya sebagai orang tua. Dan keputusan itu memulai sebuah perjalanan pulang yang selamanya bakal terukir di ingatan Arun. 18 mil. Coba bayangin jaraknya. Itu sekitar 29 km. Jarak yang jauh banget buat ditempuh jalan kaki, apalagi di jalanan desa yang gelap dan nggak beraspal. Perjalanan itu totalnya makan waktu 5,5 jam. 5,5 jam. Waktu yang terasa sunyi dan lambat banget. Buat Arun, setiap langkah ayahnya di depan sana jadi pengingat yang menyakitkan atas kebohongan yang baru aja dia ucapin. Arun kan nggak mungkin ninggalin ayahnya gitu aja. Jadi, ya selama 5,5 jam itu, dia nyetir mobil pelan-pelan banget, persis di belakang ayahnya. Dia cuma bisa ngeliatin penderitaan ayahnya yang nanggung hukuman fisik buat kebohongan sepele yang dia buat. Dan itulah inti pelajarannya. Jadi, apa sih pelajaran yang sebenarnya di sini? Ini lebih dari sekedar jangan bohong.
Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang kekuatan tanpa kekerasan. Coba kita bandingin deh. Di satu sisi, ada hukuman biasa yang mungkin cuma bikin kita kesel dan ngelawan. Tapi lihat metode ayahnya, Arun tuh nggak dihukum fisik, tapi dia dipaksa buat ngeliat langsung penderitaan yang disebabin sama tindakannya. Ini nggak numbuhin rasa marah, tapi justru empati. Dan itulah yang bikin pelajarannya nancep banget dan nggak akan pernah dilupain. Dan ini kesimpulan dari Arun Gandhi sendiri. Dia sadar kalau ayahnya ngehukum dia dengan cara biasa, mungkin pelajaran itu nggak bakal bertahan lama. Tapi dengan satu tindakan tanpa kekerasan yang luar biasa ini, dampaknya terasa seumur hidup. Nah, itulah inti dan kekuatan dari filosofi tanpa kekerasan. Wow, cerita ini benar-benar bikin kita mikir ya, hukuman itu seringnya cuma buat bikin orang ngerasa sakit. Tapi mungkin pelajaran sejati itu justru lahir dari pemahaman dan empati. Jadi sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian sama pertanyaan ini buat direnungin. Pelajaran paling berharga apa yang pernah kalian dapat dan gimana cara kalian mempelajarinya?